Games Kamboja 2023. Dan kita akan saksikan bagaimana line up dari kesebelasan Kamboja. Ya, komposisi pemain yang kalau kita bandingkan dengan pertandingan ketika mereka dikalahkan oleh Myanmar, memang ada beberapa perubahan, tetapi nama yang misalnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana Chow Sin Ti, pemain yang mencetak 2 gol di pertandingan ketika mereka menang di laga pertama, kemudian Lim Po Sit, pemain yang sudah sangat lama bersama dengan timnas senior juga. Ya, tentunya akan sangat menarik apakah mereka mampu melakukan sebuah misi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dari Kamboja. Dan juga berita terakhir bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja tidak jadi mundur karena Perdana Menteri mereka melarangnya. Ya, karena sudah sempat ada statement ya bahwa dia akan mengundurkan diri kalau Kamboja tidak lolos ke semifinal sebagai tuan rumah. Ya, kita lihat bagaimana support dari seluruh masyarakat Kamboja yang digratiskan tentunya untuk menyaksikan pertandingan di stadion. Inilah bagaimana susunan pemain yang sangat-sangat berbeda dilakukan oleh Indra Syafri di malam hari ini. Iya, selamat datang untuk beberapa nama baru termasuk juga Muhammad Haikal yang akhirnya tampil menjadi starter, tapi beberapa nama yang tidak berubah adalah satu nama Witan. Dan kalau kemudian kita bandingkan ketika pertandingan terakhir menghadapi Timor Leste, ada 3 nama yang tetap dipertahankan. Ya, sejak tahun 2001 dengan kelompok usia U22 tentunya 5 kali bertemu Indonesia selalu menang menghadapi Kamboja. Kali ini kali ke-6 mereka bertemu di ajang SEA Games di tahun 2023. Baik pemirsa, kita akan segera menyaksikan tentunya pertandingan terakhir di grup A antara Kamboja menghadapi Indonesia yang akan dipandu oleh rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Ma'ruf El Romi. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan pamungkas grup A antara tuan rumah Kamboja melawan Indonesia di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Tentu saja Indonesia sudah dipastikan akan menjadi juara grup A jika tidak sampai kebobolan sangat banyak gol, Bung Ma'ruf. Dan tentu saja misi yang sangat-sangat luar biasa berat akan dilakoni oleh tim tuan rumah Kamboja, karena memang dia harus mampu menaklukkan Indonesia sekaligus menunggu lawan lainnya yaitu Myanmar untuk bisa dikalahkan oleh Filipina. Tentu saja Indonesia akan tampil lebih tenang dengan 9 pemain baru dari starting awal di pertandingan terakhir, sedangkan Kamboja ada 4 perubahan di starting awal. Dan saya tidak sendiri, saya temani seorang komentar yang tentu saja tidak asing lagi, Bung Ma'ruf El Romi. Dan kita akan masih menunggu tendangan awalan atau kick off babak pertama untuk pertandingan Indonesia melawan Kamboja ini. Bagaimana Bung Ma'ruf Anda melihat pertandingan yang sangat-sangat sulit buat tuan rumah Kamboja ini, Bung Ma'ruf? Iya, mereka Kamboja sekarang menempati peringkat 3 klasemen sementara. Satu-satunya cara untuk mereka bisa lolos adalah bisa mengalahkan Indonesia dan kemudian di satu sisi Myanmar tidak mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Filipina. Sebuah tugas yang tentu saja menurut saya cukup berat meskipun mereka didukung oleh supporter tuan rumah, tetapi Indonesia dalam konfidensi yang cukup tinggi dan Indonesia sangat optimis kalau kita lihat dari sisi pertemuan terakhir, terutama ketika tim mulai menggunakan di bawah 23 tahun. Yin Hao Sen, wasit asal Cina, masih menunggu aba-aba untuk bisa membunyikan tweet tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tendangan awalan atau kick off akan dilakukan oleh pemain Kamboja yaitu Nean Sosian yang menggantikan posisi dari Kirina yang digantikan posisinya. Nampaknya Kamboja akan memakai pola 4-3-3 seperti yang digunakan saat pertandingan terakhir melawan Myanmar, yang dimana saat itu mereka justru kalah 2-0 dari Myanmar, Bung Ma'ruf. Iya, reaksi yang mungkin menjadi salah satu indikasi bahwa mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan ini. Mereka sangat ingin untuk bisa lolos ke semifinal sekaligus melakukan apa yang mereka lakukan ketika tahun 2019 saat mereka lolos semifinal meskipun mereka akhirnya hanya menempati peringkat 4. Tetapi sepak bola Kamboja memang sedang berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik, dan suatu saat kalau mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan, tidak menutup kemungkinan mereka menjadi ancaman baru sepak bola Asia Tenggara. Ya, tentu saja Indonesia harus berhati-hati meskipun sudah tenang untuk lolos dari grup A. Karena bagaimanapun stadion ini pernah menjadi memori buruk buat Indonesia, di mana saat itu kita membutuhkan kemenangan melawan Kamboja pada kualifikasi Piala Dunia 97. Namun ditahan imbang 1-1 di stadion ini. Tentu saja stadion ini sudah berubah, semakin lebih cantik, semakin manis, semakin anggun untuk digunakan di pertandingan melawan Indonesia. Nampaknya Kamboja langsung melakukan tekanan tadi lewat nomor punggung 13 Chan Sarapic ke belakang.
hampir saja keluar lapangan pertandingan. Jaga gawang tetap digawangi oleh Red Liang yang harus dibobol 2 kali melawan Myanmar sehingga menjadi tugas lebih berat. Haikal, pemain asal Persikap Kabupaten Bandung yang tampil sangat mengejutkan untuk mengisi posisi bek kiri untuk bisa tidak dipakainya pemain yang sebenarnya lebih diunggulkan oleh para pengamat, yaitu Doni Tri Pamungkas. Kita akan menunggu bagaimana penampilan Muhammad Haikal. Ya, ini mungkin karena Coach Indra juga mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Hadi ya ketika mengatakan bahwa kenapa kemudian Haikal harus dipanggil untuk level timnas. Pertama, kalau kita lihat bagaimana kompetisi Liga 2 sempat terhenti dan Haikal hanya tampil sebanyak 6 kali. Dan kalau dibandingkan dengan Doni, jelas bahwa referensinya Doni lebih punya jam terbang bersama dengan Persija Jakarta dan lebih punya jam bermain lebih banyak dibandingkan dengan Haikal. Ya, mudah-mudahan Haikal mampu menunjukkan kualitasnya untuk bisa disebut layak tampil di tim nasional Indonesia. Inilah Haikal yang kali ini memperkuat PSS Semarang, Bung Maruf. Ya, 2 musim dia dikontrak oleh PSS Semarang. Salah satu pemain yang memang besar di Sidoarjo, pernah memperkuat tim PON Jawa Timur, kemudian juga Persida Sidoarjo sebelum akhirnya dikontrak oleh Persikap Bandung selama di musim lalu. Tapi sekarang PSS Semarang dikabarkan sudah mengikat dia Haikal selama 2 musim. Pelanggaran tadi terhadap Irfan Jauhari yang dilakukan oleh Chu Sinti, pencetak 2 gol ke gawang Timur Leste. Betul. Muhammad Ferrari Persija Jakarta, Beckham Putra Nugraha Persib Bandung. Lebar ke kiri, Muhammad Haikal. Ke belakang Haikal, Komang. Sudah dekat ada Jim Kelly. Ini Kamboja, Sosidan. Berputar-putar Sosidan kepada Santea, pemain yang sangat-sangat berpengalaman untuk Kamboja. Jim Kelly. Masih Jim Kelly Stroyer. Entah apa yang ingin dilakukan oleh Jim Kelly Stroyer, Bung Maru. Jarak yang masih jauh, tapi cita-citanya terlampau tinggi untuk bisa mencetak gol dari jarak yang sangat-sangat jauh dan tidak akurat tendangannya, Bung Maru. Iya, kalau untuk sedikit memecah fokus pertahanan dari Kamboja, mungkin ini hal yang bisa dilakukan, tetapi dengan tembakan yang tidak terarah, tidak terukur, dan kemudian kita lihat juga tadi sempat ada pergerakan yang dilakukan oleh Rio. Juga menurut saya ada opsi yang lebih bagus untuk memberikan bola kepada Rio tadi. Mungkin ingin melepas tegang, Bung Maru. Betul, karena kita tahu bahwa Stroyer sempat menjadi pilihan utama ya di laga pertama, tapi pelan-pelan posisi mulai tergerus. Oh, sangat baik Titan Agung, sendirian Titan Agung, tidak ada yang membantu. Akhirnya datang Irfan Jauhari, berputar kiri ada Witan Sulaiman, ada Jim Kelly, dan oh tidak Tuhan, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan Jim Kelly Stroyer. Peluang yang sangat-sangat manis, sangat indah, namun gagal, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana proses yang sangat baik tadi, tapi sayang eksekusinya tidak terlalu baik yang dilakukan oleh Jim Stroyer. Kecerdikan yang diperlihatkan oleh Witan Sulaiman mengirimkan umpan kepada Jim Stroyer yang memang dalam posisi kosong, tapi sayang tembakannya masih melebar di sisi kiri dari penjaga gawang Kamboja tadi. Ya, Indonesia hampir bisa dipastikan menjadi juara grup A, tinggal menunggu antara Thailand dan Vietnam di grup B. Jika tidak ada sesuatu yang sangat-sangat ajaib, Bung Maruf, itu juara grup masih menjadi milik Indonesia. Ya, dan memang saya pikir secara teori bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah menjadi juara grup, kecuali tiba-tiba ada keajaiban Indonesia kebobolan dengan jumlah yang cukup besar. Saya pikir tidak mungkin itu terjadi di pertandingan menghadapi Kamboja yang secara historikal memang jauh di bawah dari Indonesia dari sisi jumlah pertemuan dan jumlah kemenangan. Sosiedan umpan terobosan sangat berbahaya. Sendirian kita lihat ada Limpisot, dilanggar nampaknya oleh Muhammad Ferrari. Limpisot, jika kita lihat bagaimana permainan dari Kamboja, mereka sebenarnya hanya mengandalkan kecepatan dari para pemain-pemainnya, khususnya dari lini depan Limpisot, Sosiedan dan juga Santea. Sebelumnya Kirina yang menjadi andalan di lini depan Kamboja. Jika kita melihat permainan mereka sebenarnya sangat sederhana. Seharusnya Indonesia tidak
ya tidak terlalu kesulitan Bung Maruf. Ya, Lee Bisot pemain yang berusia 21 tahun sudah tampil 14 kali tapi bersama dengan timnas senior dari Kamboja dengan 2 gol yang dilesakan. Kalau kita bicara Kamboja, mereka dalam taraf untuk berusaha mengembalikan sepak bola mereka atau kemudian mereka berusaha untuk bisa sejajar dengan beberapa negara Myanmar misalnya, dan itu dengan cara dalam mendatangkan pelatih yang punya kualitas. Teng Bung Chai tadi mendapat arahan dari Honda dan inilah Muhammad Adi Satrio, penampilan yang kedua di SEA Games. Agar hidup sangat berbahaya, hati-hati Indonesia. Nampaknya Lim Pisot kah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Sosidan lakukan sudah Lim Pisot. Oh, sangat baik tadi. Oh, peluang yang sangat terbuka gagal dimanfaatkan oleh pemain Kamboja tadi. Santea kapten kesebelasan Bung Maruf. Kita lihat bagaimana kemudian kecerdikan dalam melakukan tendangan bebas, tidak ditembak langsung tapi kemudian diberikan umpan, dan kita saksikan di sini ada ruang tapi memang masih berhasil sedikit untuk ditutup ruang tembak tadi yang dilakukan. Sejujurnya Indonesia agak sedikit tertipu tadi Bung Maruf dengan strategi mereka. Oh, sangat berani bermain dari bawah. Muhammad Haikal umpan jauh langsung ke depan, arahkan kepada Irfan Johari. Siti tadi Ilham Rio Fahmi kembali bermain sebagai pemain inti. Gagal Fahmi bekerja sama dengan Jim Kelly. Nampaknya Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh dipenuhi oleh para supporter Kamboja. Dan kapasitas 50.000 penonton tentu akan menjadi atmosfer yang sangat-sangat luar biasa untuk pertandingan ini. Karena bagaimanapun Kamboja sangat membutuhkan dukungan para supporter di stadion ini, Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah momen untuk mereka ingin mengangkat prestasi sepak bola mereka, ingin mengangkat prestasi olahraga dari Kamboja secara keseluruhan dengan mereka menjadi tuan rumah untuk kali pertama di ajang SEA Games sepanjang sejarah untuk penyelenggaraan SEA Games di Asia Tenggara. Jadi wajar kalau kemudian mereka datang memberikan dukungan. Lepas tadi Haikal, habis saja serangan balik dari Kamboja. Jika kita lihat permainan mereka sebenarnya agak sederhana ya, bagaimana tengah mereka bermain benar-benar sangat statis. Seperti Sin Soan Makara hanya bermain di sisi kanan, sedangkan Chu Sinti di sebelah kiri. Ya. Dan sampai tidak mereka pernah bergerak ke sisi lainnya, Bu Maruf. Lebih ke textbook ya, penempatan posisi mereka agak lebih kaku. Kemudian juga kita lihat bagaimana pergerakan mereka memang lebih mengandalkan pada kecepatan dan serangan balik. Kecepatan. Dan sangat ngotot, tentu saja sangat mereka harapkan untuk tampil mendapat dukungan. Umpan jauh langsung arahkan kepada Irfan. Kontrol yang baik, masih Irfan. Kerjasama Witan Sulaiman, Irfan lagi, masih Irfan. Kerjasama lagi, kita lihat ada Titan ke kiri. Haikal, umpannya sangat baik Haikal. Turun langsung, Agung begini, gol! Titan Agung mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haikal. Dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia mampu dibentakkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel, dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu oleh Indonesia. Mencetak gol cepat, mencetak gol untuk bisa membawa Indonesia unggul 1-0 menghadapi Kamboja. Iya, Titan Agung mampu menciptakan gol yang pertama di SEA Games, sekaligus gol pertama Indonesia ke gawang Kamboja pada pertandingan terakhir Kamboja dan Indonesia di grup A untuk cabang sepak bola SEA Games ke-32 di Kamboja. Indonesia unggul 1-0. Teng Bung Chai, lihat Triang langsung ke kiri, ada Kyotret, masih Kyot langsung ke depan, arahkan pada Lim Pisot, tapi lebih dekat dengan Muhammad Adi Satrio. Ya, kalau kita lihat sepintas sangat sederhana permainan Kamboja, Bung Maruf. Iya, masih sangat mengandalkan kecepatan, kemudian permainan dari sayap mereka ya memang coba untuk mereka melakukan akselerasi tekanan dari sektor sayap, terutama
Mereka mengandalkan Limpi Shot, pemainnya memang punya pengalaman, kemudian pemainnya juga punya jam terbang bersama dengan timnas Kamboja senior. Tapi yang harus kita apresiasi adalah bagaimana pelan-pelan memang Kamboja ingin mencoba untuk membangun sepak bola mereka kembali, dan itu diperlihatkan saat 2019 mereka bisa lolos ke semifinal meskipun akhirnya mereka hanya menempati peringkat 4 setelah di semifinal mereka menelan kekalahan. Tentu saja kita memiliki rekor yang sangat luar biasa Betul. terhadap Kamboja. Tidak pernah kalah kita, Bung Maruf. Ya, terutama sejak era kita tahu bagaimana mungkin memang kualitasnya, terutama sejak era di bawah usia 23 tahun ya. Indonesia juga punya catatan rekor yang sangat baik menghadapi Kamboja dan punya rekor yang sangat baik di ajang SEA Games. Saja kemenangan telak yang paling diingat adalah SEA Games 95. Saat itu bagaimana kita menang 10-0 lewat 4 gol dari almarhum Eri Erianto, pemain asal Persebaya, dan juga hat-trick dari Kurniawan yang saat itu bermain di FC Luzern di Swiss. Dan kali ini menjadi asisten pelatih dari Indra Safri. Jangan lupa juga bahwa Indonesia juga selain kemenangan 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan kemenangan 6-0 di tahun 2011 dan 6-1 di tahun 2015. Sebuah bukti. Haikal, Taufani, Irfan Johari, Irfan shooting, Irfan! Layang tinggi di angkasa tadi, shooting dari Irfan Johari, sangat jauh dari sasaran, tapi bagaimanapun ini merupakan kerjasama yang sangat-sangat baik, Bung Maruf. Ya, kolektivitas ya, kemudian eksekusi akhir tadi sebuah kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh Irfan Johari. Kerjasama yang baik tadi James Kelly dan juga Beckham. Kini serangan balik, kita lihat Limpi Shot. Masih Limpi Shot, berpindah posisi, umpan kepada Santea. Berhasil diantisipasi oleh Muhammad Haikal tadi. Membuang bola keluar, inilah Santea, pemain yang sangat-sangat berpengalaman buat Kamboja. Sudah memiliki cap sebanyak 23 kali di nasional senior dengan mencetak 2 gol. Tampil di Piala AFF 2022 lalu. Sangat luar biasa untuk tim nasional Kamboja. Kembali Indonesia melakukan tekanan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Syed Nawa. Inilah Syed Nawa yang menggantikan posisi dari Sopaldimo. Kali ini tidak diturunkan di pertandingan babak pertama. Beckham Putra ke Ilham Rio Fahmi. Beckham ke depan langsung ada Ilham Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi, ada James Kelly. Umpan tadi masuknya namun diblok dengan sangat baik tadi oleh Nyi Sokri, center back dari Kamboja. Meskipun Indonesia bermain dengan pemain yang sama sekali baru, tapi kualitasnya masih terlihat di atas dari Kamboja, Bung Maruf. Iya, itu yang terlihat sepanjang pertandingannya. Kemudian bagaimana fleksibilitas dari permainan Indonesia juga. Indonesia tidak statis ya, mereka bisa bermain di sektor kiri, bisa menekan, kemudian mereka juga bisa menekan dari sektor kanan. Jangan pencuru, Witan Sulaiman. Umpan jauh, arahkan tadi sudah ke Ferrari. Namun disundul tadi oleh Syed Nawa. Kembali menghasilkan tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia. Pertandingan ini juga menurut saya menjadi sangat penting ya untuk Witan Sulaiman yang mendapatkan sorotan karena di 3 pertandingan sebelumnya bagaimana dia tidak terlalu mendapatkan panggung atau dia tidak bisa memperlihatkan kualitas dari seorang pemain yang punya pengalaman di level Eropa. Tentu saja Kamboja sangat mengharapkan untuk bisa lolos ke semifinal. Namun kita masih melihat perjuangan mereka. Oh, Beckham langsung ke depan. Shooting langsung Jack Kelly. Ditepis oleh penjaga gawang tadi, Red Liang. Refleks yang sangat-sangat baik tadi diperlihatkan oleh Red Liang. Hampir saja membuahkan gol shooting dari James Kelly, Bung Maruf. Sangat baik refleks yang dilakukan oleh penjaga gawang, tapi tembakan yang dilakukan oleh James Roller juga menurut saya sangat baik sekali. Penyelamatan yang gemilang oleh penjaga gawang dari Kamboja. Tadi kita lihat bagaimana Red Liang tadi. Tendangan penjuru ketiga ditepis oleh penjaga gawang Red Liang. Datang lagi bantuan. Kita lihat Muhammad Ferrari berduel dengan Sosidan, namun pelanggaran dilakukan oleh Ferrari tadi.
harus bekerja cukup keras ya Redli yang sepanjang pertandingan. 15 menit sudah kebobolan 1 gol, kemudian sudah melakukan 2 penyelamatan termasuk 1 tembakan yang tadi dilakukan oleh Jim Kelly. Kita lihat peluang yang didapat Indonesia lewat Jim Kelly Stroyer berhasil diblok dari tepis oleh penjaga gawang Redli. Yang tidak sempurna kepada Haikal sehingga sulit tadi untuk dikontrol oleh Haikal. Can Sarapic dilemparkan ke dalam. Ini Taufani ke belakang. Bermain tenang para pemain Indonesia. Ferrari kepada Beckham. Ahmad Haikal. Beckham Putra langsung ke depan. Umpan terobosan tadi maksudnya pada Irfan. Sarapic, Santea, Simpson Makara pada Limpisot. Hasil antisipasi oleh Fahmi. Sosidan, Limpisot. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Limpisot terhadap Ilham Rio Fahmi. Masih sulit para pemain Kamboja untuk bisa menerobos pertahanan Indonesia, Bung Maruf. masih sulit juga bagaimana Limpisot untuk bisa melewati Ilham Rio karena sejauh ini penampilan dia juga cukup konsisten. Di awal-awal sempat menjadi pilihan utama meskipun akhirnya posisinya harus kembali ke bangku cadangan di 2 pertandingan sebelumnya. Nah, ini saja Haikal pada Beckham. Muhammad Taufani. Langsung ke depan. Kontrol yang baik Witan Sulaiman. Dengan tumit pada Haikal. Umpan silang tadi masuknya. Namun Syed Nawa mampu menghalau tadi. Namanya Taing Bung Chai yang menghalau bola. Adalah Taing Bung Chai. Pemain asal klub Bongkut Kamboja. Ferrari kembali Indonesia sangat mendominasi. Beckham lebar dia ke kiri, arahkan pada Haikal, kembali ke belakang Haikal. Ada Beckham Putra. Hitan pada Beckham. Taufani. Sangat baik, Jim Kelly kurang cermat tadi kontrolnya. Sedikit agak kaget untuk menerima bola, Bung Maruf. Iya, karena dia dalam posisi tidak siap untuk menerima bola. Tapi yang menarik adalah bagaimana peran lini tengah dari timnas Indonesia ya. Beckham sepertinya diberikan panggung yang lebih besar. Dia yang kemudian sebagai distributor bola, pengarah bola. Sementara Witan didorong lebih ke depan untuk bisa menjadi pemberi passing atau key passes juga. Kita akan melihat apakah Stadion Nasional Olimpik Kamboja ini akan menjadi saksi Kamboja untuk lolos. Apakah menjadi saksi Kamboja untuk terkubur di stadion yang megah ini? Apakah stadion ini akan ditumbuhi bunga Kamboja, tanda terkuburnya Kamboja di lapangan atau Stadion Nasional Olimpik untuk tidak lolos ke semifinal SEA Games ke-32 Kamboja. Irfan Johari, pendek saja Witan Sulaiman tadi. Berhasil dibaca dengan sangat baik tadi oleh Sino Takara. Serangan balik yang sangat cepat. Kita ada Santea berhadapan dengan Taufani. Masih Santea berhasil melewati Taufani. Namun berhasil digagalkan oleh Komang Krisnanda tadi. Sulit para pemain Kamboja untuk melewati para pemain Indonesia. Masih bisa diisolasi, masih bisa diantisipasi oleh pemain belakang dari Indonesia. Tapi sebenarnya pergerakannya juga cukup berbahaya. Ini salah satu pemain yang sepertinya mendapatkan tempat yang lebih luas. Dia bisa bermain di posisi kiri, tapi dia juga bisa melebar ke sisi kanan. Can Sarapic, Simpson Makara, umpan langsung berdepan pada Limpisot. Tidak berhasil menjangkau bola karena umpannya sangat tinggi tadi dari Simpson Makara kepada Limpisot. Inilah Limpisot, sayap kiri Kamboja yang sangat-sangat cepat. Patut diwaspadai para pemain belakang Indonesia, khususnya sisi kanan yang ditempati oleh Ilham Rio Fahmi. Meskipun secara kualitas sebetulnya biasa-biasa saja, Bung Maruf. Iya, kalau untuk Kamboja mungkin dia adalah bintang, tapi untuk menghadapi timnas Indonesia, saya pikir dia belum punya kualifikasi untuk bisa, bahkan untuk bisa bertarung dengan Rio Fahmi masih agak berada di bawah dari Rio Fahmi menurut saya. Irfan Johari ke kiri, Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, syuting Witan, sendirian kita lihat, oh Titan Agung, oh Tuhan, gagal tadi
dengan kerjasama yang sangat-sangat apik. Sangat kita nantikan lagi apa yang akan dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ya, yang menarik adalah bagaimana pergerakan Haikal ya. Haikal bergerak untuk membuka ruang. Di situ Witan punya kesempatan untuk lebih masuk ke dalam, melakukan tembakan. Tapi memang bukan dengan kaki terbaiknya karena Witan menembak dengan kaki kanan tadi. Ya, sungguh disayangkan peluang yang sangat terbuka tadi gagal dimanfaatkan para pemain Indonesia. Cute pitch yang menggantikan posisi Pat Sokha yang tidak dimainkan pelatih Ryu Hirose dari Jepang. Ada Kamputra. Sangat dominan, sangat leluasa para pemain Indonesia di lini tengah pertandingan ini. Taufani, Haikal, balik pada Taufani. Enek saja pada Beckham, terlepas Beckham. Kini Limpisot, dicuri oleh Limpisot, bergerak cepat. Ada Sosidan, masih Sosidan berusaha mengecoh atau menggocek pergerakan Taufani, tapi dibaca dengan sangat-sangat baik tadi. Setiap pergerakan sangat detail yang dilakukan oleh Muhammad Taufani. Balik Indonesia, coba melakukan tekanan. Sebenarnya Indonesia sudah dibilang tidak terlalu berat tekanan di pertandingan ini, Bung Maruf. Iya. Bisa dirasa sudah sangat aman. Harusnya Indonesia mampu tampil lebih baik lagi, Bung Maruf. Betul, memang dilihat dari sisi klasmen jelas Indonesia sudah dipastikan lolos dan mereka juga menjadi juara. Itu harusnya memang lebih rileks. Tapi jangan lupa Bung Adi bahwa ini pertandingan menghadapi tuan rumah dan tuan rumah juga punya ambisi. Yang kedua, Indonesia tidak menurunkan komposisi terbaik yang biasa diturunkan. Kesuka Honda harus berpikir lebih keras lagi untuk bisa membongkar strategi pertahanan Indonesia. Shoot Nawa ke kanan, ada Tangbung Chai, masih Tangbung Chai. Ke tengah ada Sinsuan Makara, ke belakang Ki Sokri tadi, Kipach, masih Kipach, masih Kipach. Ke kiri ada Limpisot, masih Limpisot berusaha melatih Ferrari, masih Limpisot, sudah kepada Sosidan, namun gagal tadi. Ini serangan balik Indonesia. Witan Sulaiman, masih Witan, sendirian Witan, pendek saja. Ada Titan, kembali kepada Witan Sulaiman. Irfan Johari, Witan lagi, pendek saja. Bermain lebih tenang para pemain Indonesia, tidak terlalu terburu-buru. Kini Haikal, coba syuting Haikal. Ahai, terlalu jauh tadi Haikal. Ini harus dilakukan Haikal, Bung Maruf. Iya, bagaimana memang usaha yang dilakukan ya, dia merasa memiliki ruang, dia melakukan tembakan, tapi memang belum menemui sasaran. Tapi saya juga melihat bagaimana tadi Haikal agak sedikit terlambat memberikan bantuan ketika Witan Sulaiman memegang bola untuk melakukan serangan balik. Harus diulang. Wasit Hin Hao Sen dari Cina tadi. Oh, kill pitch. Sosidan, masih Sosidan. Limpisot. Pindahkan bola ke kanan. Ada Haikal tadi menyundul bola. Witan Sulaiman berduel dengan Santea. Bukan sebuah pelanggaran. Limpisot berduel dengan Fahmi. Sinti tadi. Jim Kelly, umpan panjang, ada Irfan Johari. Sangat baik tutup bola dari Irfan Johari. Dicocok saja oleh Sinsuan Makara. Pelanggaran terhadap Irfan Johari tadi dilakukan oleh Kirtich tadi, Bung Maruf. Peran-peran yang cukup baik yang diperagakan oleh Ilham Johari. Kemudian dia juga bisa bergantian posisi dengan Titan juga sebagai tembok, sebagai pemantul. Tapi Irfan adalah pemain yang juga cukup mencuri perhatian di laga pertama ketika dia masuk sebagai pengganti. Tendangan bebas Indonesia sibuk berkoordinasi dengan pagar hidup. Tadi kita lihat Red Lion, jaga gawang dari Kamboja yang sudah bermain sejak SEA Games 2021. Haikal langsung umpan yang sangat baik, tidak ada yang menjemput tadi. Hanya bengong para pemain Indonesia, hanya melihat dan melirik bola.
cukup nyaman ya, berarti permainan dari yang Haikal ya, dia cukup percaya diri, dia cukup tenang, dia berani mengambil eksekusi bola mati, dia juga bisa berani melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Nisokri, cute pitch. Chu Sinti ke bawah. Shoot Nawa. Chu Sinti, cute pitch ke belakang. Shoot Nawa. Balik pada cute pitch. Sokri, shoot Nawa. Balik pada Nisokri. Umpan ke depan. Sudah kepada Limpisot. Namun bola terlalu jauh. Buntu yang dilakukan oleh Kamboja karena mereka berusaha untuk memancing pemain Indonesia melakukan pressure, tapi ternyata justru pemain Indonesia menunggu untuk kemudian Kamboja melepaskan bola. Kalau kita lihat sejauh ini, Kamboja mencoba untuk mengeksploitasi salah satu lini agresif, yaitu dia dua fullback Indonesia, fullback kanan dan kiri, dengan terus melakukan tekanan dari sektor sayap. Sering sekali bola dipindahkan dari sayap kiri kemudian dipindahkan ke kanan untuk mencoba untuk merenggangkan pertahanan dari timnas Indonesia. Mereka jarang sekali berani melakukan tekanan dari sektor lini tengah. Dan pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan SEA Games lainnya dari Grup B antara Singapura melawan Malaysia esok hari pukul 4 sore. Pertandingan di Grup B SEA Games ke-32 Kamboja. Dan juga jangan lewatkan nanti pertandingan semifinal. Kita akan masih menunggu apakah Indonesia akan bertemu Thailand ataukah juga Vietnam. Tentu saja pertandingan yang sangat menarik. Jika bertemu Thailand tentu akan menjadi ulangan semifinal 2 tahun sebelumnya, Bung Maruf. Betul, bertemu Thailand, bertemu dengan Vietnam sebenarnya sama-sama merepotkan ya. Yang paling penting adalah kesiapan Indonesia. Kita tidak bicara bagaimana pertemuan terakhir, kita tidak bicara soal bagaimana Indonesia juga dikalahkan Vietnam, dikalahkan oleh Thailand, tapi bagaimana kemudian kesiapan Indonesia setelah mereka memperlihatkan tren yang sangat bagus sepanjang perjalanan di fase grup. Tentu saja pertandingan sesungguhnya Indonesia di SEA Games kali ini adalah di semifinal nanti, Bung Maruf. Betul, karena itu adalah kunci ya. Kalau Indonesia lolos semifinal itu biasa, tapi yang paling penting adalah Indonesia belum pernah mendapatkan gelar juara secara terakhir kali terjadi di tahun 1991. Tapi jangan lupa waktu itu adalah masih ada pemain senior, sementara sejak di era menggunakan pemain di bawah 23 tahun, prestasi terbaik Indonesia adalah menjadi runner up. 2011-2013. Betul, termasuk ketika di 2019 di bawah Indra Safri juga mendapatkan perak ketika di final dikalahkan oleh Vietnam dengan skor yang cukup telak. Di pertarungan terakhir Indonesia Kamboja 2017, pertandingan yang sangat menarik karena dibumbui oleh konfrontasi dari mereka atau kedua kesebelasan saat itu, Bung Maruf. Sangat ramai saat itu. Iya, salah satu pertandingan cukup menegangkan juga ya, dan Indonesia memang 2-0 saat itu ya. Ya, dan memang Indonesia juga dalam situasi bahwa mereka juga butuh untuk kemenangan. Nampaknya wasit Chin Hao Sen dari Cina memberikan aba-aba untuk kedua kesebelasan untuk melakukan cooling break. Dan memang cuaca saat ini di kawasan Indochina sangat panas. Dan jika Bung Maruf melihat, nampaknya Kamboja memang agak sulit untuk bisa meredam kekuatan lini tengah Indonesia dan juga menerobos pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Banyak kelemahan yang diperlihatkan oleh Kamboja. Kelemahan pertama tadi yang sempat Bung Hadi katakan, bagaimana lini tengah mereka sama sekali tidak bergerak, tidak ada kreativitas. Sangat statis, Bung Maruf. Sangat statis. Serangan mereka selalu dari sektor sayap, termasuk ketika melakukan serangan balik. Nomor 14 Sin Soan Lakara hanya bergerak dari sisi kanan, sedangkan Sin City itu bergerak di sisi kiri. Iya, selalu seperti itu. Tidak berubah. Ya, mereka tidak berani bertarung di lini tengah ya, yang memang menjadi salah satu kekuatan, sehingga kita lihat bagaimana Beckham Putra sangat dominan dalam mengendalikan permainan dari lini tengah, sangat leluasa, nyaris tanpa pressure sama sekali. Sementara kalau kita lihat barisan belakang dari Kamboja juga, mereka juga agak lemah ketika dieksploitasi, mereka lemah ketika mendapatkan pressure, termasuk dari dua sayap dan juga dari lini tengah seperti Witan Sulaiman yang cukup baik meskipun belum mencetak gol. Ya, pemain Indonesia yang saat ini memiliki rekor gol yang sangat baik di SEA Games kali ini adalah Fajar Fatur Rahman dengan 4 gol dan juga
striker Indonesia Ramadan Sananta dengan 3 gol. Serangan balik Indonesia sangat cepat. Witan Sulaiman bergerak dengan Teng Bencai. Masih Witan bergerak ke dalam, syuting langsung. Terlalu memaksa posisi yang belum apik tadi Bung Ma'ruf. Ya, dan lagi-lagi memang ini posisi cukup rumit juga ketika Witan Sulaiman memaksakan untuk melakukan tembakan. Pertama kita lihat pergerakan dia sangat cepat, melakukan cutting tapi kemudian dengan tembakan kaki kanan yang menurut saya terlalu melebar ya dan tidak dalam posisi yang nyaman buat dia ya. Dan sebetulnya memang bukan kaki terbaiknya ya. Masih tertinggal 0-1 Kamboja. Apakah benar-benar pohon Kamboja akan tertanam di Stadion Megah ini, menandakan terkuburnya Kamboja di ajang SEA Games? Kita masih menunggu Bung Ma'ruf. Contoh saja Muhammad Haikal terhadap Chea Santea. Haikal tidak seagresif kita bayangkan ketika misalnya yang bermain adalah Arhan ya. Karena memang Haikal juga beberapa kali dia lebih diminta untuk lebih menjaga areanya ya, lebih dalam. Sehingga yang bergerak ke sisi kiri adalah Witan Sulaiman untuk mengisi posisi menyerang ketika Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan tekanan. Ferrari, Fahmi, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Beckham, Haikal terlepas tadi. Serangan balik cepat coba dilakukan pemain Kamboja. Santea tadi. Nisokri umpan jauh kepada Santea, apa terkejar. Sangat baik tadi Santea untuk mengontrol bola, tapi datang langsung untuk memburu bola, menahan bola, memblok bola. Tadi kita lihat Komang Krisnanda, Bung Ma'ruf. Ya, yang menarik tentu adalah bagaimana awalan ketika Kamboja mendapatkan kesempatan melakukan serangan karena Haikal agak sedikit tidak nyaman saat mendapatkan pressure dari dua pemain Kamboja sehingga kehilangan bola, dan disitulah momentum serangan yang dilakukan oleh tim tuan rumah. Sinsuan Wakara berada di kotak penalti. Ada sekitar 5 pemain Kamboja di kotak penalti. Ada Limpisot, Shoot Nawa, dapat arahan dari wasit Bin Hao Sen tadi. Kel terus mengawal Santea. Dengan penjuru. Langsung ke kotak penalti. Mudah saja buat Adi Satrio memetik bola di udara tadi. Terlepas, kini serangan balik lagi dari Chu Sinti. Nisokri, kontrol bola Nisokri. Cute pitch. Masih cute pitch. Tovani sangat baik tadi untuk mengamankan bola. Ini kuasai sepenuhnya para pemain Garuda. Beckham Putra Nugraha. Komang Krisnanda. Ahmad Haikal. Ke tengah Irfan Johari. Awas di belakang itu. Terlepas tadi Beckham. Hampir saja dicuri oleh Limpisot. Ilham Rio Fahmi. Irfan Johari. Pelanggaran dilakukan oleh Simpson Makara. Sangat enak, sangat rileks para pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, karena nyaris pressure sama sekali, nyaris tidak ada tekanan sama sekali yang dilakukan oleh para pemain dari Kamboja, terutama lini tengahnya. Tidak ada pressure yang berbahaya. Padahal kalau kita lihat bagaimana beberapa momen ketika Kamboja melakukan pressure, pemain kita agak panik ya. Beberapa kali Beckham ketika mendapatkan pengawalan, mendapatkan tekanan, dia salah melakukan passing atau kemudian Haikal juga sama. Yang beruntungnya memang ini coba tidak dimaksimalkan oleh Kamboja karena Kamboja juga tahu bahwa ada resiko ketika mereka bermain agresif. Kita lihat Titan kini berputar-putar saja, langsung umpan ke kanan, ada Ilham. Kembali kita lihat Witan Sulaiman, Beckham kembali pada Witan, langsung ke kotak penalti, kontrol dada dari Titan, kembali ke Witan, masih Witan, umpan tumit masuknya kepada Ilham, dicuri saja oleh Kilpitch. Kini Limpisot berusaha merebut bola di Witan namun gagal.
Umpan masih di kotak penalti, arahkan tadi kepada Tovani. Berduel lagi, ada Beckham Putra. Berpindah bola kini. Omang kepada Beckham. Umpan pendek langsung. Ada Titan tadi, ada Jim Kelly, ada Irfan. Masih Irfan masih kepada Tovani. Gagal, namun kini Kamboja coba melakukan tekanan cepat kepada dari Santea. Masih Santea, umpan jauh, umpan yang hampir saja dicuri. Kini ada Limpisot, masih Limpisot, siapa akan diberikan? Ada Cusinti di lini tengah Kamboja. Lihat Bung, tidak pernah bergerak dari sisi kiri Cusinti. Sedangkan Sin Soan Makara ada di sisi kanan. Iya, dan selalu itu bisa diantisipasi ya, karena selalu memudahkan bola ke sektor sayap. Jadi Sangat ini yang sangat terlihat, dan ini memudahkan para pemain Indonesia untuk membatasi atau mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kamboja. Beda misalnya yang dilakukan oleh Indonesia, bagaimana Jim Soro sekarang sudah bergerak ke sisi kiri ya, mengisi posisi dari Witan Sulaiman. Tidak boleh dipuji sebenarnya. Dua kali usaha yang agak mubazir yang dilakukan oleh Kim Schroyer tadi. Tapi setidaknya sedikit menggetarkan penjaga gawang. Oh, kini lagi coba tekanan dari Kamboja terlalu mudah untuk dipatahkan para pemain Indonesia. Kini Beckham Putra Nugraha, Ferrari kembali kepada Beckham. Diawasi dengan sepenuhnya oleh Sosidan. Kini Tovani lagi ke kiri kepada Muhammad Haikal. Masih Haikal, pendek saja kepada Jim Kelly. Kembali kepada Haikal. Ke tengah kini ada Tovani. Masih Tovani, siapa yang akan diberikan? Ada Irfan Johari lagi. Tovani ke kanan, tempati oleh Beckham Putra. Langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Witan ke belakang ada Ferrari. Ferrari kepada Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham, angkat langsung di kotak penalti. Arahkan kepada Irfan. Nampaknya ada Nyisokri tadi. Shooting langsung. Umpan atau shooting volley tadi dari Titan Agung berhasil dimentahkan tadi oleh penjaga gawang Red Liang dari Kamboja. Ya, ini adalah Titan Agung, pemain yang memang bermain untuk Bayangkara sebanyak 27 kali dengan 3 gol yang dilesakkan sepanjang bersama dengan Bayangkara. Sudah bermain untuk timnas U23 di laga uji coba menghadapi Lebanon sebagai debutnya bersama dengan timnas Under 23 atau Under 22. Kembali tendangan penjuru Indonesia. Witan Sulaiman. Hampir saja tadi kembali menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Tendangan penjuru yang sangat berbahaya, namun diblok oleh Chu Sinti. Gelandang dari Kamboja kembali. Witan Sulaiman, umpan jauh dipetik dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Red Liang dari Kamboja. Langsung umpan kepada Quick Pitch. Ada Sosidan, kini Limpisot. Berbahaya tadi. Masuknya kepada Quick Pitch tadi. Namun gagal. Mudah saja dipatahkan para pemain Indonesia. Harus berpikir lebih keras lagi untuk pelatih atau direktur teknik Honda. Justru pelatih Ryu Hirose yang tidak pernah terlihat di pinggir lapangan. Iya, Honda yang lebih atraktif ya, lebih sering memberikan instruksi kepada para pemain dan tentu lebih sering mendapatkan perhatian dari media, terutama bagaimana ketika dia menggunakan outfitnya, mendapatkan perhatian secara serius dari media. Di awal sempat menggunakan hanya celana pendek dan agak di luar kebiasaan untuk seorang pelatih ya. Teng Bun Chai, kini Kamboja dari bawah. Chan Sarapic, pelanggaran tadi Chan Sarapic. Mendorong dengan keras Irfan Johari. Beckham Putra. Ilham Rio Fahmi. Ferrari. Tovani. Haikal. Salah memberikan umpan Haikal. Beruntung direbut kembali oleh Jim Kelly. Dan bertahan sangat dalam para pemain Kamboja, Bung Maruf. Iya, mereka tidak pernah benar-benar berusaha untuk melakukan pressing para pemain Indonesia ketika masih di daerah pertahanan Indonesia sendiri. Dan mereka benar-benar menunggu ya sampai pemain Indonesia masuk ke area pertahanan mereka, baru melakukan sedikit gangguan. Umpan 1-2 Rio Fahmi tadi dibaca dengan sangat baik oleh Nyi Sokri. Tapi
Indonesia terus masih mendominasi permainan. Kini Komang, Jim Kelly, balik pada Komang Tugu Trisnanda. Taufani ke depan langsung masuk kepada Irfan. Berhasil dipatahkan tadi. Pelanggaran tadi Jim Kelly terhadap Chan Sarapic. Sangat bersemangat tampaknya Jim Kelly, Bung Maru. Betul, Jim Kelly sebenarnya dia melakukan usaha untuk mengantisipasi pemain Kamboja Supaya melakukan tidak serangan melakukan balik ya. Iya, sangat ini baik menurut saya sangat sebetulnya. baik ya. Refleks yang diberikan sangat baik ya. Dia sangat cepat untuk menutup tadi. Cute pitch. Masih cute pitch. Bishop Simpson Makara langsung ke depan. Ada Santea. Masih Santea. Oh, Sansanati di kotak penalti. Berbahaya. Antisipasi yang bagus dari Komang. Putar-putar kita lihat Sociedad. Masih dan Sociedad. Berusaha masuk ke dalam. Oh, direbut oleh Beckham. Kembali kini Indonesia mencoba melakukan tekanan cepat. Titan Sulaiman langsung ke kanan. Ke depan kita lihat. Apakah berhasil tadi oleh Irfan? Masih Irfan. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Tendangan penjuru saja tadi Nisokri mengenai kakinya. Sehingga peluang Indonesia untuk bisa menambah gol lewat tendangan sudut. Sampai terjatuh kita Nisokri untuk bisa menghalau serangan yang dilakukan oleh Irfan Johari. Memang sedikit terlihat ya bagaimana level permainan Indonesia dan Kamboja, Bung Maru. Iya, berada di bawah ya memang Kamboja dibandingkan dengan Indonesia ya. Titan Sulaiman. Oh, tendangan penjuru yang sangat berbahaya tadi. Layang di udara tadi, tendangannya melengkung. Oh, kini Beckham Putra, shooting langsung Beckham. Ahai. Antisipasi yang baik dari Red Liang. Tendang jauh, arahkan kepada Santea, namun gagal. Kembali direbut oleh pemain Indonesia. Oh, ini ada Simpson Makara dari Kamboja. Kalau Nisokri, cute pitch. Masih cute pitch pada Nisokri. Jauh daripada Tang Bung Chai. Chan Sarapic. Simpson Makara. Coba direbut oleh Taufani. Chu Cinti. Shoot Nawa. Cute pitch. Masih cute pitch. Umpan ke kiri. Ada Limpisot. Masih Limpisot. Masuk ke dalam Limpisot. Umpan langsung ke kotak penalti. Berbahaya Santea. Terlepas tadi. Peluang yang sangat baik. Umpan yang tidak terduga Limpisot pada Santea hampir saja membahayakan gawang Indonesia, Bung Maru. Berhati-hati barisan belakang Indonesia, Limpisot di luar kebiasaan melakukan umpan langsung, umpan daerah tadi. Tapi beruntung kontrol yang tidak terlalu sempurna yang dilakukan oleh Santea tadi. Kalau ini bisa dikontrol dengan baik, ini jelas menjadi ancaman yang serius untuk penjaga gawang Indonesia, Adi Satrio. Lepas dari pengawasan para pemain belakang Indonesia tadi, pergerakan Santea dan juga umpan dari Limpisot, Bung Maru. Dan memang ini di luar kebiasaannya. Biasanya Limpisot tadi mengirimkan umpan ke sektor sayap ya, tapi ini langsung ke tengah, ke jantung area pertahanan dari Indonesia. Berdua Jim Kelly dengan Tang Bung Chai langsung dibuang saja keluar lapangan sama pertandingan oleh Tang Bung Chai dengan Jim Kelly Stroyer. Tang Bung Chai yang selalu bermain sebagai pemain inti di tim nasional Kamboja di SEA Games kali ini. Posisinya hampir tidak pernah digantikan oleh pemain lain. Karena kualitas dari Kamboja juga memang tidak bisa dikatakan bahwa mereka punya kualitas yang sama antar pemain utama dengan pemain cadangan mereka. Apalagi yang dihadapi oleh Indonesia. Maka pilihan adalah bagaimana menurunkan komposisi terbaik yang mereka miliki dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak kalah menghadapi Indonesia. Oh, sangat baik dari Muhammad Haikal. Di kotak penalti Haikal. Masih Haikal. Berduel kita lihat. Oh, nampaknya keluar lapangan pertandingan tadi. Tapi pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Haikal sangat baik untuk bisa menggetarkan dan membahayakan pertahanan dari Kamboja, Bung Maru. Pergerakan, akselerasi yang cukup percaya diri Haikal. Dan menurut saya juga ini beberapa kali perlu dilakukan percobaan-percobaan seperti ini. Tapi satu sisi juga saya melihat bagaimana Haikal juga kadang memperlihatkan ada kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan dan itu bisa membahayakan pertahanan dari Indonesia. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi koreksi nantinya ketika berada di ruang ganti. 1 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama. Langsung ke depan Kamboja melakukan tekanan Santea. Masih Seng Santea.
Masih Santea terus menerobos ke depan. Hati-hati Indonesia ke kiri pada Limpisot. Masih Limpisot berhadapan dengan Fahmi. Shooting Limpisot. Hanya melambung di atas mistar gawang tadi. Shooting Limpisot yang mengenai kaki pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru buat Kamboja. Peluang yang sangat baik itu diharapkan Kamboja untuk didapatkan di pertandingan ini, Bung Maruf. Mulai percaya diri Limpisot apa yang dilakukan dengan melakukan tembakan tadi, dan menurut saya juga ini menjadi bagian dari lagi-lagi ada sedikit perubahan permainan yang dilakukan oleh Kamboja. Mereka terlihat lebih berani untuk menekan dari sisi tengah. Dan Sosidan akan melakukan tendangan penjuru. Kita lihat Siot Nawa, ada 5 pemain Santea terus dikawal oleh James Kelly Schroyer karena terus mendekati Adi Satrio. Karena memang kalau mendekat penjaga gawang agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru tinggi dan tengah berbahaya di kotak penalti. Hati-hati Adi Satrio. Oh, Sinsoan Makara mampu menggetarkan jarak gawang Indonesia lewat sundulan yang sangat tidak terduga, melewati kepala para pemain Indonesia dan langsung masuk ke sudut kiri. Memang agak sulit tadi, Bung Maruf. Ya, berawal dari sebuah tendangan sudut yang sangat baik tadi ya, langsung mengarah dan bisa dilakukan atau kemudian diarahkan ke arah gawang oleh pemain nomor 14 tadi, Sinson Van Mankara. Kita saksikan dan tidak bisa diantisipasi tadi oleh barisan belakang dari Indonesia. Sulit memang dijangkau oleh penjaga gawang Adi Satrio. Ya, memang bolanya agak parabol sehingga agak sulit tadi untuk diantisipasi penjaga gawang Adi Satrio. Pecahlah clean sheet Indonesia di 3 pertandingan sebelumnya tidak pernah kebobolan, dan melawan Kamboja tuan rumah Indonesia kebobolan lewat gelandang dari Kamboja Sinsoan Makara untuk mengubah skor menjadi 1-1. Dan pemirsa, bersama dengan gol Makara, pertandingan babak pertama telah selesai dan kita akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Maruf El Rumi. Ahai Gunawan, silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Dalam pertandingan babak kedua, di pertandingan babak pertama Indonesia berbagi angka 1-1. Dan informasi pemirsa di pertandingan lainnya di grup A ini antara Myanmar menghadapi Filipina masih imbang 0-0 hingga menit ke-45. Ya, hasilnya mungkin menjadi angin segar ya untuk Kamboja ya, karena kalau kemudian pertandingan imbang maka ada potensi untuk Kamboja bisa lolos kalau mereka mengalahkan Indonesia. Ada pergantian pemain di kanan Bung Maruf, yaitu Bagas Kava masuk menggantikan Ilham Rio Fahmi. Cukup mengejutkan sebenarnya karena posisi Ilham sebenarnya cukup aman tadi, meskipun memang kalau kita lihat beberapa kali tekanan yang dilakukan oleh Kamboja itu berasal dari sektor di mana Ilham berada, sering mendapatkan pressure, sering mendapatkan tekanan sehingga peluang-peluang Kamboja juga tercipta dari sektor itu. Beckham, Ferrari, masih Beckham. Rebut oleh Sinsoan Makara. Sangat cepat kita lihat Santea. Selalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan. Ada Sosidan. Ada Limpisot. Di kotak penalti Limpisot. Oh, hoi. Shooting dari kaki kiri Limpisot. Dari dalam kotak penalti, jarak yang sangat dekat tadi Bung Mar. Iya, jarak yang sangat dekat, jarak yang sangat ideal. Kemudian serangan yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana counter attack yang dilakukan oleh Kamboja. Sekarang ini terlihat lebih rapi, lebih berani. Dan mereka mencoba memanfaatkan gap antara pemain tengah kita atau gelandang kita yang agak terlambat untuk melakukan penutupan. Sehingga disitulah ruang itu berhasil dieksploitasi. Peluang yang sangat baik dari Kamboja. Kini Indonesia coba melakukan tekanan. Bagas ke depan langsung arahkan kepada Witan, tapi terlalu jauh dan dekat dengan penjaga gawang Red Liam. Ini tengah kita mungkin memang kalau mendapatkan pressure ini yang sempat saya khawatirkan tadi ya. Tadi di awal-awal cukup nyaman, tapi sekarang ketika mendapatkan pressure maka ada gap yang cukup jauh. Limpisot angkat kotak penalti, kontrol yang baik diamankan oleh Komang ke kiri. Jim Kelly, masih Jim Kelly, ke dalam Jim Kelly, ke tengah kita lihat ada Beckham, Witan Sulaiman, kapten ke-11, masih Witan Sulaiman, Beckham Putra datang membantu,
Ethan Agung kembali kepada Beckham. Taufani, Tim Kelly, Taufani lagi, Haikal masih mengurung Indonesia dan bertahan sangat dalam para pemain Kamboja, sangat di bawah. Witan Sulaiman, ada Bagas. Umpan yang sangat tidak baik, padahal rumput lapangan sangat rata, Bung Maruf. Ya, sangat rata, sangat empuk, dan kita saksikan kemudian bagaimana crossing yang dilakukan oleh Bagas. Tidak mendapatkan pressure, tapi tidak terlalu jauh dari sasaran yang diharapkan. Sangat disayangkan, gagal memberikan crossing yang bagus tadi. Kita lihat Bagas. Witan Sulaiman coba mengecoh tadi ke pitch. Dibuang tadi oleh Nyi Sokri. Padahal Kamboja membutuhkan kemenangan, tapi nampaknya terlihat dia bertahan. Iya, karena mereka harus hati-hati betul ya, Bung. Harus menghitung kekuatan dari timnas Indonesia, dan mereka pasti berhitung ketika melihat bagaimana rekor pertemuannya. Bagas kini dari sisi kiri pertahanan Kamboja. Witan Sulaiman. Oh, sangat baik di kotak penalti. Witan Sulaiman angkat langsung masuknya. Tapi kita lihat ada Nyi Sokri tadi menghalau bola, umpan ke kiri kanan atau cutback dari Witan Sulaiman. Sulit memang Witan Sulaiman untuk melewati 3 pemain yang melakukan pengawalan. Di sini sudah cukup bagus ya melakukan nutmeg, tapi kemudian ada pemain yang juga menutup pergerakan dari Witan tadi. Nah, kini Beckham langsung di kotak penalti, arahkan kepada Bagas. Oh Tuhan, oh Tuhan, gagal tadi Bagas untuk bisa mencetak gol. Padahal posisinya sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Ini yang saya katakan bagaimana tadi ketika jeda pertandingannya sangat terbuka, tetapi akurasi tembakan dari pemain-pemain kita memang kurang terlalu baik ya. Ini adalah bola-bola yang biasanya menjadi makan untuk Fajar Fatur Rahman kalau dia bermainnya. Ini bola-bola first time, bola-bola tendangan yang di dekat kotak penalti yang bisa menjadi santapan untuk Fajar dalam koleksi golnya. Bali, pasukan Garuda menekan terus pertahanan Kamboja. Langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Kontrol kaki kiri yang sangat baik. Mengecoh tadi kita lihat Witan Sulaiman. Kembali ke tengah. Dibiarkan tadi oleh Beckham. Datang membantu kita Muhammad Ferrari. Maju ke dalam. Kita lihat Komang. Beckham. Witan Agung tadi. Beckham. Masih Beckham. Masih Beckham. Shooting Beckham. Dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan, dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja, melepaskan ketegangan, melepaskan bagaimana kemudian tadi ketika skor 1-1, dan ini menjadi momentum untuk Beckham membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Indahnya gol Beckham Putra, apakah menandakan dan memperlihatkan bagaimana suburnya pohon Kamboja untuk menandai terkuburnya Kamboja di Stadion Nasional Olimpik, karena dengan kekalahan atau ketinggalan 1-2 ini semakin sulit Kamboja untuk bisa lolos ke semifinal. Apakah benar-benar menjadi kuburan bagi Kamboja sendiri Stadion Nasional Olimpik ini? Kita lihat bagaimana serangan dari Kamboja. Apa yang dilakukan tadi terhadap Nean Sosidan, kartu kuning dari wasit Bin Hausen yang menyebabkan tendangan bebas untuk Kamboja yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari tadi, Bung Maruf. Kartu kuning untuk Ferrari layak diberikan karena kita saksikan ada pelanggaran, memang menghentikan akselerasi, menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Sofian tadi. Telah tadi pergerakan menutup bola yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari membuat pemain dari Kamboja Nean Sosidan terjatuh dan dihukumlah oleh wasit Bin Hausen dari Cina untuk tendangan bebas. Tidak terlalu jauh, tentu ini sangat berbahaya.
Hati-hati Indonesia, nampaknya dengan Sociedad sendiri yang akan melakukan tendangan bebas. Ada sekitar 4 pemain Indonesia yang melakukan pagar hidup. Terlihat bagaimana ada Irfan Johari, sedangkan Ferrari berdiri mengawasi pergerakan lainnya. Sociedad nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Hanya 4 meter dari kotak penalti, lakukan sudah. Benar-benar mengangkasa tadi syuting dari Nean Sociedad ke arah gawang dari Indonesia. Di luar akurasi tembakan bebas yang dilakukan oleh Neon Sociedad yang tidak terlalu baik atau bahkan jauh dari baik. Tetapi bagaimana Indonesia agak panik ketika mendapatkan serangan balik. Agak khawatir ada resistensi dari pertahanan Indonesia. Oh, serangan balik cepat. Ada Bagas, masih Bagas. Kerjasama yang baik, masih Bagas lagi. Shooting. Oh, terlalu memaksa jika dia memberikan umpan tadi ke kiri lebih berbahaya, Bung Ma'ruf. Iya, dan offside memang sudah offside. Tapi apa yang dilakukan adalah kombinasi 1-2 dan peran yang menarik adalah bagaimana peran sebagai tembok. Kita lihat, offside di sini betul. Ya, offside sudah offside pertama ya tadi. Ya. Dan keputusan yang sangat tepat, tapi satu tidak syuting juga tadi Bung Ma'ruf. Betul. Tadi Irfan sudah dalam posisi offside ya ketika sebelum dia menerima bola ya. Tapi memang keputusannya adalah sering sekali kita mengambil keputusan melakukan tembakan, tapi akurasinya tidak terlalu baik. Masih menguasai sepenuhnya anak-anak Garuda. Bagas, Beckham yang benar-benar menjadi motor. Umpan yang salah tadi. Direbus Santea sangat cepat. Santea kapten ke-11. Masih Santea. Maksudnya cutback tadi. Berhasil ditutup sangat baik oleh Komang Trika yang turun langsung untuk Komang Tri yang mengcover langsung tadi pergerakan dari Santea, Bung Ma'ruf. Sangat fatal ya, komunikasi yang tidak baik dan kemudian kesalahan dilakukan di barisan belakang. Tekanan yang berbahaya. Hampir saja tadi peluang yang didapat Kamboja membahayakan gawang Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru di 10 menit awal babak kedua ini. Nean Sociedad akan lakukan sudah tindakannya berbahaya, dipetik saja di udara oleh Muhammad Adi Satrio. Umpan jauh, arahkan tadi masuk kepada Witan, patah di shot Nawa, masih shot Nawa Kamboja, dijatuhkan oleh Jim Kelly, pelanggaran kartu kuning. Justru di pertandingan yang sangat menentukan ini, hujan kartu kuning buat Indonesia. Ini sungguh-sungguh harus diperhatikan, Bung Ma'ruf. Iya, menekan emosi, kemudian bermain lebih tenang, tidak Malah sedikit terburu-buru. Panik kalau kita lihat ya, memang ada ketakutan, ada kekhawatiran yang diperlihatkan oleh para pemain kita, terutama bagaimana koordinasi antar lini juga mulai terbuka. Kartu kuning Jim Kelly Stroyer. Harus lebih sabar ya, Stroyer ya. Ya, harus lebih hati-hati. Ini tadi belum situasi yang berbahaya sebenarnya. Cukup diganggu tadi. Tai Bung Chai. Umpan ke tengah pada Shu Shinti namun gagal. Direbut lagi oleh Shot Nawa. Kuasa sepenuhnya dari Jim Kelly. Komang, Beckham. Kembali Indonesia melakukan tekanan dan menguasai sepenuhnya. Direbut lagi oleh Kamboja. Kiot pitch. Limpi shot. Gagal tadi limpi shot. Bagas. Irfan Johari lagi. Pada Witan Sulaiman. Terlalu ingin bermain cantik tapi lupa esensi sebenarnya untuk memberikan passing yang baik, Bung Ma'ruf. Ya, sering sekali ya. Ini adalah kegagalan yang dilakukan oleh Witan melakukan backfield pass tadi ya, yang saya memang tidak terlalu cermat. Padahal dalam situasi dia harusnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan serangan balik, tapi tanggung jawab yang sangat baik yang dilakukan Irfan Johari melakukan sliding tackle. Itu sangat menarik apakah Kamboja akan melakukan serangan frontal untuk bisa memenuhi hasrat dan targetnya Bung Ma'ruf, tapi namanya mereka juga sangat hati-hati. Apakah mungkin di 30 menit akhir nanti atau 20 menit mereka akan tampil habis-habisan. Nampaknya Bagas Kava sedikit mengalami masalah pada kaki kanannya. Apa yang setelah terjadi? Engkel nampaknya dari Bagas Kava Amiruddin. Semoga saja tidak terlalu serius. Ternyata
injakannya tadi sedikit memilukan Bung Maruf. Iya, Agak kalau sedikit membuat ngilu. kita melihat agak ngilu tadi karena posisi jatuhnya tidak terlalu tepat ya, tidak terlalu baik sehingga dia juga sempat meringis kesakitan. Pemain yang berhasil membawa timnas Indonesia U16 menjadi juara di AFF, kemudian dia juga pemain yang pernah menjadi pemain muda terbaik di Liga 1. Kita lihat, menginjak terlebih Kaki dahulu ya, Limpisot. kaki dari Limpisot tadi. Sehingga jatuhnya tidak sempurna. Tidak sempurna, betul. Beruntung sepertinya masih bisa melanjutkan pertandingan. Karena memang engkel pemain bola bisa dikatakan kalau tidak parah-parah sekali mungkin dia akan tetap bisa melanjutkan pertandingan ya Bung Adi. Ya, semoga saja Bagas Kapa tidak mengalami cedera yang serius, masih bisa melanjutkan pertandingan. Mulai berani mempressure Bung, para pemain dari Kamboja ya, sangat berbeda tadi. Mau tidak mau, Harus menekan memang. menang berapapun, kalah berapapun sama aja, Bung. Ya, cuman memang ritmenya kalau misalnya masih di awal-awal menit seperti sekarang agak beresiko ya, karena potensi yang dilakukan oleh Indonesia juga masih punya potensi untuk bisa mencetak gol lagi. Kamboja mungkin harus berhitung secara matematis. Dan di saat ini, saat Kamboja melakukan tekanan, ternyata Indonesia pun agak kesulitan, Bung Maruf. Betul. Ini menjadi warning yang sangat berbahaya jika menghadapi tim-tim seperti Vietnam, Thailand yang memiliki pressure dan perorganisasi sangat baik. Betul, minimal memang di luar bahwa ini adalah tim yang bukan tim yang sepenuhnya, apalagi kalau kita lihat komposisi lini tengah dari Indonesia yang membuat dari sisi pertahanan juga tidak terlalu bagus ya, melakukan coverage ke belakang, tetapi bahwa ada resistensi dari pertahanan kita juga ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama yang baik tadi dilakukan Agung pada Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Bagas kerjasama pada Tovan di kotak penalti. Umpan masih kepada Witan tapi gagal. Serangan balik cepat, Limpisot. Umpan jauh, umpan yang sangat baik sesungguhnya. Dekati Santea sesungguhnya, tapi pengawalan dilakukan oleh Komang Rip menyulitkan Santea untuk bisa merebut bola. Haikal ke belakang, Komang kini Indonesia. Bagas, ada Beckham Putra, Irfan Johari, Taufani, bermain dari bawah para pemain Indonesia, pelan-pelan langsung naik ke atas. Kita lihat Beckham Putra dari sisi kanan, kini Bagas, masih Bagas. Dan terlihat Bagas lebih agresif dibanding Haikal. Iya, Bagas sebenarnya memang lebih didorong ya untuk memberikan tekanan ya, karena tadi kalau kita lihat bahwa di awal-awal sebelum Bagas masuk ada Ilham Rio di sana. Ilham Rio juga tidak terlalu luasa melakukan tekanan dari sektor sayap. Pada sangat baik, tapi bola terlalu tinggi, mudah saja buat Red Liang tadi. Bola mengarah kepada Jim Kelly. Ini tekanan balik lagi dari Indonesia. Irfan Johari, Jim Kelly, shooting langsung. Masih Muhammad Taufani, masih Taufani, Haikal, Jim Kelly, masih Jim Kelly, Taufani, Haikal lagi, angkat langsung di kotak penalti, gagal, mudah saja buat para pemain Kamboja untuk mengantisipasinya. Sangat dalam para pemain Kamboja untuk melakukan pertahanan. Bagas, Beckham, jauh dia, umpan pada Haikal, direbut oleh Santea, keluar lapangan pertandingan. Ya, cukup dalam pertandingan yang dilakukan oleh para pemain dari Kamboja. Santea bahkan turun jauh ke bawah, termasuk juga dia menutup apa yang dilakukan oleh Haikal tadi. Langsung 3 pemain yang sangat-sangat ofensif dimasukkan oleh Kamboja. Soratana yang selalu menggantikan Kirina kini bermain, dan nomor punggung 11 Lengnora masuk menggantikan Seng Santea. Dan Seng Santea menurut saya tampil lebih
terlihat minimal Iya. dibanding pemain lain. Pemain yang sangat menonjol ya, terutama dalam skema serangan balik yang dilakukan oleh Kamboja ya. Tapi sayangnya justru ditarik keluar tadi. Oke, pitch tadi takkan serangan Indonesia. Sokri. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Shin Suan Makara. Pencetak gol Kamboja tadi. Sekaligus pencetak gol pertama ke gawang timnas Indonesia di SEA Games 2023. Hit pitch, Pisot. Rotana kini berada di depan. Ya, agak lebih berbeda memang pendekatan yang dilakukan oleh Kamboja. Kalau tadi sempat mereka bertahan dengan cukup dalam, membiarkan para pemain dari Indonesia masuk ke daerah pertahanan dari Kamboja. Sekarang mereka terlihat lebih agresif menekan para pemain dari Indonesia. Terutama lini tengah, coba dia pressure. Beckham jauh umpan pada Bagas. Mudah saja tadi dipatahkan dan diamankan oleh penjaga gawang Brad Liam. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Taufani terhadap Shin Suan Makara. Ya, Taufani sering agak longgar ya di lini tengah ya, dan tidak kurang begitu baik dari sisi bagaimana dia melakukan coverage ke barisan pertahanan. Ya pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, jangan lupakan untuk menyaksikan langsung pertandingan cabang sepak bola SEA Games 32 di grup B antara Singapura melawan Malaysia besok tanggal 11 Mei pukul 4 sore. Sedangkan pertandingan semifinal akan dilakukan pada tanggal 13 Mei. Tentu saja Indonesia akan menghadapi Thailand ataupun Vietnam. Kita akan menunggu siapa akan menjadi juara grup di grup B. Sedangkan pertandingan final SEA Games ke-32 ini akan dilangsungkan pada tanggal 16 Mei. Kecepatannya sangat baik dari Lim Pisot dan sangat lincah, sulit untuk dihentikan para pemain Indonesia. Iya, Bagas pun harus bekerja ekstra keras ya. Tadi dibutuhkan sebuah tackle yang dilakukan oleh Beckham. Kita lihat bagaimana kalau jika pemain lawan menghadapi seperti itu, ini seperti sangat kesulitan menurut. Betul, kalau mereka lebih berani ya. Tendangan bebas tadi berhasil digagalkan para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan terhadap Titan Agung. Kita melihat justru sekarang yang berkembang adalah permainan dari Kamboja yang mereka terlihat lebih percaya diri setelah mereka sempat tadi mencetak gol meskipun akhirnya mereka kembali tertinggal. Tapi pressure yang dilakukan, kemudian perubahan permainan dengan lebih berani menekan lini tengah dari Indonesia, membuat Indonesia juga sempat mengalami sedikit kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Nora tadi nomor punggung 8 Kamboja coba mengambil bola namun memang terlalu jauh. Adi Satrio umpan jauh digagalkan oleh Ratanak. Ada Lim Pisot, itu penalti sangat berbahaya. Masih Lim Pisot sendirian. Alhamdulillah peluangnya sangat terbuka dari Leng Nora. Sangat-sangat emas tadi. Peluang didapatkan oleh Nora, umpan dari Lim Pisot gagal, Bung Maruf. Ya, ini sebuah situasi dari kurangnya akurasi tembakan yang dilakukan tadi oleh Andi Satrio. Sebuah umpan Lim Pisot tapi kemudian eksekusi yang kurang baik, kurang maksimal. Membuang peluang emas yang berada di depan gawang dari Indonesia. Mimpi buruk hampir menimpa Indonesia dengan situasi yang sangat buruk di depan gawang dari penjaga gawang Andi Satrio. Dan di pertandingan lainnya, pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, Myanmar kini memimpin 1-0 atas Filipina pada grup A lainnya. Berarti Myanmar memang Di atas angin ya, dengan situasi sekarang. betul, sudah pasti akan lolos ke semifinal untuk mendampingi Indonesia dan Indonesia menjadi juara grup. Kai Bung Chai patah dari serangan Indonesia. Ratanak, Nora, masih Nora,
Masih Nora, masih Nora. Oh, gagal tadi Nora. Ini tekanan balik Indonesia, cepat pada Witan Sulaiman. Patahkan oleh Nyi Sokri, tapi keluar lapangan pertandingan. Ya, perlu mengatur tempo lagi para pemain dari Indonesia, terutama termasuk antisipasi agar mereka tidak mudah kehilangan bola. Mereka tidak panik ketika mendapatkan tekanan. Transisi pertahanan Indonesia harus segera diperbaiki kalau tidak ingin terus mendapatkan pressure dari Kamboja seperti yang kita lihat sekarang. Adalah Leng Nora tadi yang membuang-buang peluang yang sangat-sangat emas tadi. Jika gol diciptakan oleh Nora tentu akan menjadi semakin ramai karena skor akan menjadi 2-2, tapi gagal tadi. Witan Sulaiman mendapatkan perawatan seperti ini. Tapi jika melihat penampilan Witan sebenarnya tidak segarang saat tampil di AFF 2018. Betul. 2020. Dan tidak sebagus ketika dia tampil juga di SEA Games tahun 2021 ya, saat dia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 3 gol yang dilesakan bersama dengan Egy. Apakah memang ini karena faktor tidak ada Egy di sana atau memang faktor dia kembali ke Indonesia sehingga mungkin mengalami penurunan dari sisi performa? Harus realistis bahwa penampilan di level klub akan menjadi salah satu referensi penampilan dia bersama dengan timnas. Offside tadi Irfan Johari. Dibandingkan beberapa pemain lain yang biasa menjadi langganan dari Sintayong, Witan agak terlihat lebih menurun ya. Kalau kita lihat Marcelino bermain dengan cukup bagus, atau kemudian bagaimana penampilan yang konsisten dari Arhan masih cukup konsisten, atau kemungkinan dari penampilan dari Rizky Ridho juga masih cukup bagus, tetapi spesifik Witan memang tenggelam di fase grup. Serangan balik sangat cepat, Limpi shot. Gagal bisa mengontrol bola sepenuhnya. Sangat baik ke Beckham. Depan langsung Beckham, umpan kepada Irfan Johari. Ke tengah pada Witan Sulaiman. Hampir saja direbut tadi Witan. Belakang sejenak kita lihat ada Taufani. Sangat baik untuk mempertahankan bola Taufani. Beckham. Bagas. Ferrari. Omang. Haikal. Banyak Haikal bermain aman saja Bung Maruf. Iya, harus berhati-hati ya, karena beberapa kali tempatnya juga mendapatkan pressure ya. Justru yang sekarang lebih banyak agresif adalah Bagas. Pertama tadi gagal memberikan umpan, kini Simpson Makara hampir saja merebut bola. Jim Kelly Indonesia, Beckham langsung umpan terobosan. Terlalu jauh tadi sehingga menyakitkan perasaan umpan yang dilakukan oleh Beckham terhadap Jim Kelly. Leng Nora, kini Kamboja berusaha melakukan tekanan. Sebelum kita menunggu apakah mereka akan melakukan serangan frontal, tapi belum terjadi juga Bung di 20 menit akhir ini. Iya, mereka lebih berhati-hati dengan banyak melakukan penguasaan bola terlebih dahulu ya Bung. Masih terlihat kesabaran, masih terlihat ketenangan yang diperlihatkan. Tidak terlalu agresif, tidak terlalu terburu-buru untuk langsung mengarahkan bola ke daerah pertahanan dari Indonesia. Dan tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia memang juga menyulitkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Iya, reaksi yang diberikan juga cukup bagus ya para pemain dari Indonesia ya, dan kehati-hatian tidak seagresif di awal-awal tadi. Leng Nora melewati Taufani, umpan chip tadi pada Rotana digagalkan oleh Ferrari. Kini Jim Carrick pada sangat baik, pelanggaran dilakukan oleh Ratanak terhadap Beckham Putra Bung Maruf. Ya, Beckham terlihat cukup bagus di luar tadi, dia bagaimana dia mencetak gol dan kemudian peran dia di lini tengah juga terlihat sangat menonjol. Ini aksi yang memang harus dihentikan ya. Ditarik tadi Beckham. Setelah ditarik didengkulin tadi Bung Maruf. Betul. Jadi ini double attack ya. Double full. Dan Ratanak mendapatkan kartu kuning nampaknya.
Masih mendapatkan perawatan. Kita lihat Beckham Putra Nugraha. Bersama dengan itu namanya ada cooling break, Bung Maruf. Ya, situasi yang memang harus kita akui bahwa ada perbaikan permainan yang diperlihatkan tuan rumah Kamboja. Bagaimana cara mereka mempressure pertahanan Indonesia, bagaimana cara mereka melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Indonesia, jelas lebih berkembang. Sementara Indonesia memang mereka menjadi permainannya tidak terlalu sepenuhnya berkembang. Beberapa kali serangan yang dibangun juga bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Kamboja. Kita lihat gol yang sangat cantik dilesakan tadi oleh Beckham Putra, tapi terbantu dengan deflected, Bung Maruf. Betul, memang ada sedikit deflected ya, yang membuat bola itu justru mengarah ke dalam gawang. Tetapi kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh Beckham melakukan tembakan dengan kaki kiri melewati dua pemain, ini juga sesuatu yang harus kita apresiasi. Beckham Putra membuat Indonesia kembali unggul menjadi 2-1 setelah sempat disamakan oleh Kamboja. Peluang yang sangat terbuka ya, Bung. Ya, sangat terbuka dari Bahaya. Nora tadi. Justru yang bereaksi adalah staff ya. Sangat gergetan mereka. Iya, Honda sebenarnya mau apa lagi? Umpan jauh pada Haikal tadi, Adi Satrio. Gagal Indonesia untuk mengontrol bola. Jim Kelly gagal tadi. Simpson Makara ke belakang. Oh, apa yang dilakukan tadi kita lihat oleh Teng Bung Chai. Satu pemain dari Kamboja sebenarnya mengalami masalah ya. Oh, Chan Sarapic. Namanya mengalami benturan dengan Muhammad Haikal. 13 versus 13 ya. Nomor 18 Pak Soha menggantikan Kilpich. Dan pemainnya sebetulnya di 3 pertandingan Kamboja sebelumnya selalu bermain, Bung Maruf. Pak Soha ya. Betul. Dan sepertinya justru sekarang disiapkan untuk menit-menit yang sangat krusial ya di 15 menit terakhir ini. Bisa jadi memang Persiko Honda memutuskan untuk di awal mereka bermain aman terlebih dahulu, baru kemudian nanti di 15 menit akhir mereka bermain lebih agresif. Jim Kelly menyisir sisi kanan pertahanan Kamboja. Masih Jim Kelly seperti biasa melakukan syuting yang tidak terduga, Bung Maruf. Iya, banyak tembakan. Memang kalau kita lihat dalam beberapa catatan statistik permainan atau penampilan dari timnas Indonesia, banyak sekali melakukan tembakan. Rata-rata lebih dari 15 percobaan tembakan dalam satu pertandingan. Tetapi sayang memang efektivitasnya. Minrat Tanak tadi coba melewati para pemain Indonesia, namun gagal karena slidingnya sangat baik tadi membuat bola keluar lapangan pertandingan. Dan Fajar Fatur Rahman, nampaknya Bagas harus rela untuk keluar lapangan pertandingan. Sepertinya kondisinya memang tidak terlalu memungkinkan untuk tampil sepanjang babak kedua ini, Bu Maruf. Iya, sayang sekali ya. Padahal dia adalah pemain yang tadi sempat agresif ketika awal-awal dimasukkan sebagai pemain pengganti, mengganti posisi dari Ilham Rio. Tapi ketika ada momentum dari jatuh yang tidak terlalu baik sehingga justru mengalami masalah di ankle. Kita berharap pulih ya di waktu yang dibutuhkan karena posisi Bagas juga sangat penting di timnas Indonesia. Bagas digantikan oleh Fajar Fatur Rahman yang kembali bermain di posisi asli, Bung Maruf. Iya, sebagai fullback ya. Oh, umpan sangat berbahaya tadi Ratana. Soan Makara, masih Soan ke kanan. Chandra, gagal tadi. Maksudnya memberikan umpan kepada Chan Sarapic. Oh, di kotak penalti sangat berbahaya, berputar dari para pemain Kamboja. Soan Makara gagal, direbut tadi oleh Taufani. Kini menguasai bola Witan Sulaiman. Umpan terobosan cepat, arahkan kepada Jim Kelly. Berhasil diantisipasi, dibaca dengan sangat baik oleh Tang Bung Chai. Ya, sebuah akselerasi serangan yang dilakukan oleh pemain dari timnas Indonesia. Sayang tadi pergerakan yang dilakukan oleh Stroyer masih bisa diantisipasi oleh kapten tim dari Kamboja, Tang Bung Chai tadi. Nampaknya Muhammad Taufani.
harus tergeletak di lapangan, harus mendapatkan perawatan. Dan nampaknya harus digotong keluar lapangan pertandingan. Apakah masalahnya agak sedikit serius, Bung Maruf? Kalau kita lihat dari tandanya seperti memang cukup serius ya. Dia mengalami kelelahan karena dia banyak bergerak juga di lini tengah. Semoga saja Taufani tidak mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan pecinta sepak bola dan tim nasional Indonesia. Jim Kelly berhadapan dengan Chan Sarafic. Ahmad Haikal tadi, crossingnya masih diblok oleh Chan Sarafic dan menghasilkan tendangan penjuru. Akan dilakukan oleh Muhammad Haikal. Titan Agung terus mendapatkan pengawalan. Umpan jauh dari main Haikal tadi, disundul saja oleh Ferrari, namun gagal sundulan Ferrari. Red Liam umpan ke depan langsung, maksudnya mengandalkan kecepatan dari Limpisot, namun gagal tadi. Handsball, oh tidak, dari Nisokri. Shoot Nawa. Patsoka, umpan bebas yang sangat berbahaya. Oh, nampaknya penalti tadi dilakukan, ada pelanggaran yang menghadirkan penalti dilakukan oleh Ferrari. Sudah 2 kali pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Ferrari. Iya, karena kepanikan ya yang terjadi juga di barisan pertahanan, dan Ferrari berusaha mengambil keputusan yang sangat beresiko kita di luar sebenarnya. Di luar, Bung. Oh, harusnya di luar. Jauh di luar. Harusnya di luar. Ya, memang jatuhnya di dalam, tetapi insidennya itu berada di luar kotak penalti kalau kita lihat. Ya, memang itu di luar kotak penalti, tapi apa yang dilakukan oleh Ferrari terlalu ceroboh, bukan? Iya, dan memang lagi-lagi ya menunjukkan bagaimana barisan pertahanan kita. Kita lihat di sini ya. Kita lihat pelanggarannya di sini. Nah, tapi apakah memang wasit menganggap sentuhan yang kedua itu, Bung, yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran? Awal dianggap mungkin advantage, tapi yang kedua mungkin. Tapi menurut saya pelanggarannya di luar kotak penalti. Momentum itu di luar kotak penalti. Ya, apakah Kamboja mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti ini? Siapa yang akan melakukan tendangan penalti? Muhammad Adi Satrio berusaha fokus menenangkan diri. Siapa yang akan melakukan? Tidak terlihat. Apakah Limpisot? Ya, Limpisot. Oh, diblok dengan sangat baik. Oh, 2 kali peluang. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi. Pelanggaran dan terjadi insiden. Shinsuan Makara tadi sangat bernafsu, memang bola sempat terlepas tadi, Bung Maruf. Iya, double save yang dilakukan oleh Adi Satrio sangat baik ketika dia melakukan penyelamatan, membaca tendangan penalti yang dilakukan oleh Limpisot, dan kemudian dengan sangat siap dia melakukan penyelamatan yang kedua tadi. Berjibaku dengan sangat keras tadi penjaga gawang Muhammad Adi Satrio, bagaimana sangat baik. Oh, luar biasa tadi, mampu dibaca sangat baik. Dan memang peluang tadi sempat terbuka karena terlepas dari tangkapan penjaga gawang. Iya, tapi memang ada gangguan ya. Pelanggaran tadi. Betul, memang ada gangguan ya. Limpisot menekan dari ketika Adi berusaha untuk bangun kembali. Kita lihat di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Adi, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Jelas dia pelanggaran untuk menahan Adi Satrio ya, untuk bergerak lagi ya. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Harus lebih sabar, Komang Teguh ya. Sedikit delay sebenarnya ini. Oh, mengenai dagu, apakah leher dari penjaga gawang Muhammad Adi Satrio? oh. Dan memang tadi tekanan yang dilakukan oleh Limpisot agak keras tadi. Betul. Oh, Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sangat mengkhawatirkan. Oh, nampaknya Fajar Fatur Rahman memberikan ada
untuk segera mengganti Adi Satrio, Bung Maruf. Betul, dan kita masih menunggu pergantian secepat apa yang dilakukan, karena tadi memang sepertinya cukup beresiko di leher atau di dagu ya. Tapi kalau kita lihat kodenya, Fajar mengatakan bahwa butuh pergantian. Sananta masuk dan juga Ananda Rehan Alif. Ananda Rehan Alif menggantikan Taufani. Sananta menggantikan Witan Sulaiman. Taufani juga tadi sempat mengalami masalah ya, sehingga memang dibutuhkan penyegaran, dan Ananda adalah pemain yang kita tahu bagaimana dia cukup konsisten untuk bermain menjaga area lini tengah dari timnas Indonesia. Dan Sananta ini berarti 3 penyerang diturunkan secara bersamaan ya oleh Coach Indra Safri. Sebenarnya Sananta, Irfan ataupun Dita Agung sebenarnya striker murni, Bung Maruf. Betul, sama-sama. Kalau tadi di awal sebenarnya sempat bermain dengan 4-4-2 kalau saya lihat, atau kemudian 4-4-2 dengan 2 penyerang murni ya. Walaupun Irfan kadang-kadang suka digeser ke kiri ya. di klub mereka. Tapi posisi asli juga adalah seorang striker, Irfan Johari. Dan cukup bagus juga bagaimana dia juga berperan sebagai tembok juga ya, sebagai pemantul ya. Lim Ari Rumon masuk. Lim Raymond masuk. Siapa yang digantikan, Bung Maruf? Yang digantikan tadi pemain nomor punggung 13 ya. Oh, Chan Sarapik sepertinya. Ya, Lim Raymond punggung 15. Sokri terus mengawal dengan ketat pergerakan Sananta. Kontrol yang baik dari Sananta. Oh, nampaknya benar-benar sangat sedikit mengkhawatirkan, agak serius, Bung Maruf. Betul. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Muhammad Adi Satrio. Iya, kita harapkan, karena tadi memang Muhammad Satrio itu kan ketika dia agak sedikit ditekan, dia berusaha untuk bangkit, sehingga pasti itu ada perlawanan dari sisi fisik ya. Dan di leher tadi memang seperti itu. Selain itu penjaga gawang cuma 2 di sini, Bung Maruf. Itu yang memang kita berharap semuanya akan baik-baik saja untuk Adi Satrio ya. Oh, Titan Agung nampaknya yang mendapatkan masalah. Jadi pertandingan seperti ini ya banyak sekali pemain kita yang sedikit bermasalah. Nampaknya kondisi fisik pemain Indonesia memang tidak terlalu oke, Bung Maruf. Ya, padahal ini rotasi ya, adalah pemain-pemain yang sebenarnya memang mereka jarang diturunkan, tapi dalam momen-momen seperti ini, dalam laga yang menurut saya intensitasnya belum setinggi ketika nanti di semifinal, justru ada ketegangan. Beckham tendangan penjuru. Oh, di tepi saja penjaga gawang Redlian. Terjadi scrimmage. Dan tadi ke belakang jatuh. Oh, ingin aksi tadi dari Beckham namun gagal. Ingin bergaya Neymar, Bung Maruf. Oh, terlepas kita lihat Rotana. Oh, hati-hati Rotana. Oh, berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Ananda yang turun jauh. Ini yang dihasilkan pemain Indonesia. Jika lawan tampil menekan, setidaknya pasti agak bolong juga, Bung Maruf. Betul, pasti karena beberapa kali Kamboja bisa melakukan itu, tapi menurut saya adalah stressingnya. Apa yang dilakukan oleh Beckham harus memberikan respect pada lawan ya, apapun itu ya. Jadi agak sedikit dia mencoba melakukan atraksi ini juga berbahaya sebenarnya. Kalau terjadi bisa kartu kuning dari Fajar. Respect terhadap Ini lawan. kalau gol bisa dibilang kesalahan awal dari Beckham, betul. Karena itu terlalu underestimate lawan ya. Oh, ini Nora. Masih Nora. Ada Ratana. Hasil diantisipasi sangat baik tadi oleh Fajar. Patsoka digagalkan oleh Irfan Johari yang mengawal pergerakan sangat ketat dari Patsoka. Dan bagaimana repotnya defense Indonesia ketika mendapatkan tekanan atau kemudian ditekan oleh para pemain dari Kamboja ya. Sangat berantakan, sangat under pressure para pemain dari Indonesia. Masih unggul 2-1 Indonesia setelah penalti dari Lim Pisot gagal tadi. Dan jangan dilupakan juga pemirsa RCTI bahwa besok sore pukul 4 ada pertandingan grup B di cabang sepak bola SEA Games ke-32 antara Singapura melawan Malaysia. Langsung dari RCTI, tendangan bebas tadi dari Ratana
digagalkan oleh Indonesia tapi menghasilkan tendangan penjuru. Peluang buat Kamboja. Nampaknya Keisuke Honda benar-benar bisa membayangkan bahwa stadion ini benar-benar menjadi kuburan buat Kamboja karena gagal melaju ke semifinal. Bunga Kamboja nampaknya benar-benar tumbuh di lapangan ini, menandakan Kamboja terkubur di stadion ini. Gagal kita lihat Sarapic, umpan terobosan cepat. Ada Limpisot, sangat cepat Limpisot berhadapan dengan Ferrari di kotak penalti. Limpisot lolos, angkat langsung, arahkan kepada Nora. Gagal tadi Nora untuk bisa meraih bola karena memang umpannya terlalu tinggi tadi Bung Ma'ruf. Tidak butuh banyak pemain untuk bisa merepotkan Indonesia, dan Limpisot adalah salah satu pemain yang paling menonjol dalam membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lihat Limpisot dengan kecepatan, dengan akselerasi yang dimiliki, tapi sayang memang tidak ada support di sana sehingga dia harus mengambil keputusan melakukan crossing dalam situasi yang tidak tepat. Kita jadi bisa membayangkan bagaimana banyak pemain lawan memiliki kecepatan seperti Limpisot untuk menghadapi Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, dan dengan pressure yang lebih baik dibanding dengan kualitas individu dan pressure yang lebih baik dan organisasi permainan yang baik. Betul. Dan kita tidak bisa mengabaikan dua calon lawan Indonesia, Thailand dan Vietnam, adalah pemain yang secara kolektif, secara individu, secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan Kamboja. Omang Kri mampu menghalau tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Raymond terhadap Beckham. Persoalan transisi saya pikir perlu mendapatkan perhatian oleh untuk timnas Indonesia. Jadi salah satu evaluasi, kemudian bagaimana ketenangan pemain saat mendapatkan pressure pemain lawan. Lini tengah juga harus mendapatkan sorotan ketika nanti di partai semifinal. 7 menit tambahan waktu sangat lama karena memang sangat banyak kejadian-kejadian yang membutuhkan waktu lama tadi Bung Ma'ruf. Termasuk juga saat penjaga gawang di satu tadi ditarik keluar ya. Sananta gagal untuk meraih bola karena umpannya terlalu tajam tadi, langsung menusuk ke arah kiper dari Kamboja, Red Leong. Dan ini terlihat bagaimana Kamboja benar-benar hanya mengandalkan kecepatan dan ngotot, Bung, karena memang ngotot bermain di kandang sendiri. Ya, dan itu kan yang bisa dilakukan ya, karena dari sisi organisasi permainan mereka belum terlihat ya, kolektivitas mereka belum terlihat sama sekali. Jadi memang seorang pelatih pasti akan melihat potensi mana yang paling mungkin bisa dimaksimalkan dalam sebuah permainan. Kamboja punya kecepatan, Kamboja punya energi, Kamboja punya ambisi, dan itu yang coba dilakukan ketika menghadapi tim yang secara kualitas, secara organisasi permainan bisa dikatakan lebih baik seharusnya untuk timnas Indonesia. Irfan Johari ke belakang tadi, Adi Satrio menjadi penyelamat untuk menggagalkan penalti dari Limpisot. Dibiarkan saja tadi oleh Fajar Fatur Rahman. Lempar ke dalam Indonesia. Fajar gagal memberikan umpan kepada Sananta. Teratanak Raymond, umpan jauh. Oh, terobosan kepada Nora. Masih Nora. Masih Nora. Masih Nora. Nora syuting. Ahai. Leng Nora tadi terlalu jauh tendangannya. Jika ada pemain pengganti yang langsung memberikan efek, maka dia adalah Leng Nora. Tapi sayang memang dia dalam satu kesempatan tadi membuang peluang di depan gawang. Tapi kecepatan yang dimiliki mengisi ruang sisi kanan dari timnas Kamboja. Masih 4 menit waktu tersisa. Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi menggantikan posisi Adi Satrio. Tadi salah sebut jika penjaga gawang sudah diganti, yaitu Hernando Ari Sutaryadi setelah Adi Satrio tadi digantikan setelah mengalami cedera. Ya, setelah benturan tadi ya, benturan keras. Penyelamatan memang adalah Adi Satrio. Tapi Hernando adalah penjaga gawang yang bermain di 2 pertandingan awal. Umpan lambung arahkan kepada Raymond di kotak penalti. Sohan Makara masih Sohan, dicuri saja oleh Irfan Johari.
Gagal Pitan. Sangat terasa benturan Irfan dan juga Raymond. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lim Raymond? Kita jadi bisa membayangkan jika saja nanti timnas Indonesia hanya memiliki satu kiper Hernando Ari, Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa dengan Adi Satrio yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Jim Kelly ke depan langsung. Sananta berduel dengan Tang Bung Chai. Oh, nampaknya sudah dinyatakan keluar tadi. Bolanya kalau ingin memperlambat jangan dibuang keluar, tetap di dalam tadi. Iya, jadi harus juga ke dalam ya. Teknik untuk mengulur waktu ya. Iya. Kita lihat di sini ya. Sangat baik tadi untuk mengambil bola. Kita lihat Komang, serangan balik lagi. Rotana gagal. Nando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Belum keluar nampaknya. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman, pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games 32 ini, masih Fajar. Tidak jadi memberikan umpan, masih Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sangat berbahaya karena bergerak liar tadi, bergerak lincah bola yang deflect dari pemain Kamboja, hasil umpan dari Fajar. Tidak mau mengambil resiko lebih banyak lagi, lebih besar lagi, penjaga gawang Red Liang langsung membuang bola, menepis bola keluar gawangnya tadi, yang menghasilkan tendangan penjuru. 1,5 menit lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Ya, jelas tidak boleh masa mendekati bola di penjuru, tentu tidak boleh. Irfan Johari, masih Irfan Johari ke belakang, keluar tadi. Raymond dibuang kembali, kita lihat oleh Beckham Putra. Limpi shot. Shoot Nawa. Masih Nawa. Masih bingung dia mencari rekan. Ke kanan Sarapic. Masih Sarapic. Belakang sejenak ada shoot Nawa. Umpan jauh ke kiri. Limpi shot yang sangat berbahaya. Patah di kaki Fajar. Pendek saja kini Fajar lagi. Langsung ke depan, langsung sangat baik umpannya kepada Sananta. Masih Sananta berduel dengan 3 pemain, sangat sulit buat Sananta. Kini kita lihat Tang Bung Chai, ada Sarapic, masih Sarapic kepada Tang Bung Chai, masih Tang Bung Chai, angkat melewati kepala Hernando Ari Sutaryadi. Peluang terakhir menurut saya, kesempatan untuk Kamboja bisa mencetak gol ke gawang Indonesia di masa-masa tinggal hitungan detik. Kali ini kita saksikan bagaimana cara menutup tadi, untuk saya kurang begitu cermat, tapi keputusan melakukan crossing tadi juga tidak terlalu cermat. Nampaknya tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit Yin Hao Shen dari Cina untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit Yin Hao Shen dari Cina sudah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Kamboja di Stadion Nasional Olimpik dengan skor tetap tidak berubah, yaitu 2-1 buat keunggulan Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Beckham tadi di babak kedua, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi 1-1 di babak pertama. Dan gol kedua Indonesia diciptakan oleh Beckham Putra melalui sebuah tendangan yang sangat baik tadi dari luar kotak penalti.
Gol pertama diciptakan oleh Titan tadi melalui sundulan. Dengan demikian Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai juara grup A dan tinggal menunggu saja pertandingan di grup B. Mungkin Thailand atau Vietnam. Dan kemudian kita tahu bagaimana runner up itu Myanmar ya dengan hasil ini, karena Myanmar mendapatkan hasil tadi, sementara memang Filipina harus mendapatkan kemenangan untuk bisa, atau kemudian kita tahu bagaimana Kamboja harus mendapatkan kemenangan. Ya, semifinal akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Indonesia tinggal menunggu saja antara Thailand dan Vietnam, dan dengan demikian